Ya, polisi terus melakukan pemantauan terhadap kesehatan bayi yang dicekoki minuman keras oleh pamannya. Pemeriksaan terakhir, sang bayi dilaporkan dalam kondisi sehat. Lalu apa perkembangannya? Kita akan berbincang bersama Kepala Puskesmas Sipatana, Kota Gorontalo, Ibu Rahmawati. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Rahma. Ya, selamat sore. Ya, Bu Rahma mungkin bisa diceritakan mengenai kondisi dari si bayi ini pada saat tiba di puskesmas, apa yang dilaporkan, lalu kemudian bagaimana kondisinya pada saat itu? Ya, jadi kami puskesmas menerima laporan pada hari Kamis, ya. Kejadian hari Rabu malam Kamis, besoknya kami menerima laporan. Setelah itu kami bersama tim yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan petugas gizi kami turun melakukan pemeriksaan. Sampai di sana, alhamdulillah kondisi bayi dalam keadaan stabil, maksudnya tidak ada keluhan, cuman pada saat itu diketahui bayi mengalami batuk, ya, dan saat itu juga kami memberikan terapi berupa obat minum dan vitamin untuk bayinya. Nah, ini bayi menderita batuk, apakah mungkin ini ada efek dari minuman keras yang diberikan oleh pamannya atau bagaimana, Bu? Iya, memang sebelum kejadian itu kami komunikasikan dengan orang tua bayi. Bayinya memang batuk pada saat itu. Jadi apalagi setelah ditambah dengan minuman keras, jadi efek yang ditimbulkan mungkin lebih. Makanya dokter menganjurkan untuk tetap diberikan terapi obat minum. Ibu Rahman mungkin juga mendapat informasi dari pihak keluarga kenapa kemudian pamannya ini mencekoki si bayi begitu, ponakannya, dengan minuman keras? Informasi yang kami dapatkan pada saat itu mungkin ayahnya tidak ada berada di tempat, sampai saat ini pun belum berada di tempat karena bekerja di luar kota sebagai petugas pekerja tambang, dan ibunya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Nah, untuk pada saat itu ibunya mungkin sementara masak atau apa, bayinya dititipkan ke pamannya yang mencekoki miras ini ke bayinya. Nah, terjadilah kejadian seperti itu ketika dititipkan. Ibu, ada informasi tidak mungkin berdasarkan hasil pemeriksaan berapa banyak jumlah minuman keras yang akhirnya terpaksa diminum oleh bayi ini karena dicekokin pamannya? Iya, setelah kami menggali informasi kepada ibunya, karena pada saat kami turun itu pamannya sudah tidak ada, sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Ibunya tidak tahu berapa kadar berapa cc yang diminum oleh si bayi tersebut. Tapi untuk mengetahuinya, kami puskesmas melakukan pemeriksaan secara fisik ke bayinya. Alhamdulillah bayinya stabil, tidak ada keluhan apa-apa. Jadi untuk mengantisipasi, dokter tetap melakukan pemeriksaan terus dan memberikan terapi oral. Tapi dari hasil pemeriksaan mungkin dari saluran pencernaan atau organ si bayi begitu, apakah ada kemungkinan bahwa ini sudah dicekoki berkali-kali atau memang baru sekali itu saja, Bu? Iya, menurut pengakuan dari keluarga, baru kali itu diberikan miras, tapi untuk berapa cc yang diminum itu kami kurang tahu karena keluarga juga tidak membuka informasi ke kami. Tapi sampai dengan hari ini, sejak kejadian itu, alhamdulillah tim puskesmas rutin melakukan pemeriksaan dan pemantauan kepada ibu dan bayi tersebut. Bu, minuman keras itu saja bagi orang dewasa yang tidak kuat itu bisa memberikan efek yang buruk bagi kesehatan, begitu bagi lambungnya, kemudian misalnya contohnya seperti itu. Kalau dengan kondisi bayi yang pernah dicekoki minuman keras ini, potensi masalah kesehatan apa saja, Bu, yang bisa nantinya berdampak terhadap bayi? Apalagi bayi masih berusia 4 bulan, di bawah 6 bulan kan bayi boleh mengkonsumsi apapun, Bu, selain ASI. Iya, tentunya untuk orang dewasa saja efeknya sangat berpengaruh, ya, apalagi minuman keras. Nah, kalau untuk bayi itu sendiri, jangka pendeknya yang paling ditimbulkan, yang bahkan akan terjadi, yaitu kematian. Kalau memang itu diberikan dalam jumlah yang banyak. Nah, jangka panjangnya otomatis akan ada kerusakan usus, kerusakan organ-organ vital yang ada di dalam tubuh. Dan kemungkinan besar pada masa dewasa bayi itu akan ketagihan untuk meminta lagi untuk mencari minuman beralkohol yang seperti yang diminumnya sekarang. Terakhir, Bu, apakah ada rencana untuk memberikan terapi lanjutan kepada bayi ini selain mungkin terapi oral tadi, mengingat untuk jangan sampai ada kecanduan alkohol ke depannya, Bu?
Iya, jadi kami dari Puskesmas, tugas kami di bagian kesehatan, kami setiap hari melakukan home visit atau kunjungan rumah ke bayi tersebut, dan kami melakukan upload. Di situ ada tim terdiri dari dokter, perawat, bidan, ada petugas isinya memantau kondisi ibu dan bayi. Jadi bukan Baik. hanya bayinya yang dipantau, ibunya juga kami pantau setiap hari. Baik. Dan untuk masalah pemberian susu, karena bayi ini sudah tidak ASI lagi karena sudah di stop oleh ibunya, makanya kami Puskesmas memberikan susu formula yang dikonsumsi bayi tersebut. Baik. Oke. Terima kasih Bu Rahmawati selaku Kepala Iya, Puskesmas terima kasih. di Sipatana di Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore.